Pernahkah Anda merasa terjebak di dalam hubungan yang penuh hinaan, pertengkaran, dan kontrol berlebihan? Dan pernahkah Anda merasa dimanipulasi, diintimidasi, atau bahkan kekerasan secara fisik? Jika iya, maka Anda berada dalam toxic relationship yang disertai dengan perilaku abusive. Dalam menjalin suatu hubungan, seringkali dijumpai terjadinya hubungan yang tidak sehat atau yang biasa dikenal dengan toxic relationship. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2023, ditemukan bahwa terdapat peningkatan pengaduan dari 4.322 kasus di tahun 2021 menjadi 4.371 kasus di tahun 2022. Kasus yang terkait dengan mantan pacar menjadi kasus tertinggi di ranah personal dengan total 713 aduan kasus, yang jumlahnya melebihi aduan kekerasan terhadap istri dengan total 622 kasus. Kekerasan yang dihasilkan dari hubungan yang tidak sehat ini dapat bermacam-macam. Dapat berupa fisik, seksual, verbal, maupun ekonomi yang bersifat paksaan dan menimbulkan perasaan tersinggung pada diri korban. Apa itu toxic relationship? Toxic relationship adalah hubungan yang membuat Anda merasa tidak didukung, disalahpahami, diremehkan, atau diserang. Pada dasarnya, hubungan apapun yang membuat Anda merasa lebih buruk, bukannya lebih baik, dapat menjadi toksik seiring berjalannya waktu. Secara singkat, toxic relationship ditandai oleh perilaku dan dinamika yang tidak sehat. Di sisi lain, abusive relationship merupakan suatu hubungan yang di dalamnya disertai dengan adanya tindakan kekerasan yang sengaja dilakukan dan ditujukan kepada pasangannya. Perlakuan yang dilakukan oleh pelaku biasanya berupa ancaman atau intimidasi secara emosional kepada pasangannya. Kekerasan yang dilakukan juga biasanya akan meningkat atau semakin parah dari waktu ke waktu. Bentuk-bentuk dari kekerasan dalam pacaran dapat dipisahkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan berupa memukul, mencubit, mencekik, menendang, atau melempar barang kepada pasangannya yang dapat melukai atau menimbulkan bekas fisik terhadap pasangannya. Yang kedua itu adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang menyerang psikologis pasangan yang berupa hinaan, mengkritisi secara berlebihan, merendahkan, menekan dengan ancaman yang dapat menimbulkan rasa bersalah terhadap pasangan dan membuat tekanan psikis lainnya. Bentuk kekerasan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan terhadap pasangan dalam bentuk mengintimidasi, memaksa secara sengaja untuk melakukan kegiatan seksual, serta mengeluarkan komentar-komentar yang merujuk kepada konten pornografi. Bentuk kekerasan yang terakhir adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah bentuk kekerasan yang merugikan korban terkait finansial, baik bentuk uang maupun barang. Tindakan yang dilakukan biasanya berupa pemerasan kepada korban. Pasangan yang menjadi korban kekerasan dalam berpacaran akan mendapatkan berbagai dampak negatif, baik dari segi fisik, seperti luka-luka ataupun juga cedera, atau dari segi psikis yang dapat menimbulkan perasaan trauma, takut, gelisah, bahkan dari segi ekonomi yang dapat menimbulkan kerugian secara finansial seperti pemerasan kepada korban. Ada banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kekerasan dalam berpacaran ini. Dari sekian banyaknya dampak negatif, apa yang membuat korban tetap tinggal di dalam hubungannya tersebut? Ada banyak sekali faktor yang mendorong korban untuk tetap bertahan dalam hubungannya tersebut, seperti usia korban, komitmen dan juga konsistensi, harga diri, rasa cinta, memiliki keyakinan yang positif di masa depan, yang
Intinya, faktor-faktor ini menyimpulkan bahwa korban merasa tidak percaya diri bahwa ia akan menemukan orang lain selain pasangannya. Kekerasan memiliki siklus yang terjadi secara berulang. Walker menjelaskan siklus ini dalam teori yang disebut dengan tension reduction, yang dijelaskan bahwa terdapat 3 tahap kekerasan. Tahap yang pertama disebut dengan the tension building phase. Tahap ini ditandai dengan adanya kekerasan secara verbal, tindakan memukul pasangan yang termasuk kategori minor, dan munculnya ketegangan. Pada tahap ini, korban akan berusaha untuk menenangkan dan mengikuti kemauan pasangannya. Namun, jika korban gagal untuk melakukan hal tersebut, maka ketegangan akan berlanjut dan puncaknya juga akan berlanjut pada tahap selanjutnya, yang disebut dengan the acute battering incident. Tahap ini tidak berlangsung lama, yang biasanya berkisar antara 2 jam hingga 24 jam. Akan tetapi tahap ini adalah tahap yang paling berbahaya. Mengapa? Karena pada tahap ini pelaku akan melakukan kekerasan secara fisik, seksual, hingga mungkin emosional. Pelaku akan melepaskan amarahnya yang sudah tidak dapat dikontrol, sehingga beberapa korban bisa mendapatkan luka yang mungkin traumatis. Pada tahap yang terakhir disebut dengan the honeymoon phase. Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana terdapat waktu jeda dari ketegangan dan juga kekerasan. Pada tahap ini, pelaku akan menyadari tindakannya yang di luar batas dan berusaha berdamai dengan korban. Tindakannya yang biasanya dilakukan oleh pelaku yaitu meminta maaf, berjanji tidak akan melukai lagi, dan berusaha untuk meyakinkan korban bahwa dirinya dapat berubah. Meskipun demikian, toxic relationship ini dapat dihindari. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah dengan menemukan akar konflik yang jelas. Dengan menemukan akar konflik, baik Anda maupun pasangan Anda dapat merefleksikan dan mengakui kesalahannya masing-masing. Sehingga Anda dapat mengembangkan strategi untuk mencegah konflik yang berulang di masa depan. Langkah yang kedua adalah Anda dan pasangan Anda perlu mempertimbangkan solusi-solusi yang dapat menjadi alternatif jalan keluar. Proses mencari solusi alternatif bersama-sama dapat memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Anda dan juga pasangan Anda. Anda akan belajar untuk mendengarkan satu sama lain, memahami perspektif yang berbeda, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk kamu yang sedang berada di dalam hubungan yang tidak baik atau bahkan toksik, ingat ya, kamu berhak bahagia dan dicintai secara sehat. Yuk, sambutlah masa depan dengan penuh cinta dan penuh bahagia.